warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Jaya Yuniar dari Teknik Informatika kelas C angkatan 2023 dengan NIM 23051204336. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari memori komputer sendiri. Pasti memori komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer ini berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Lalu, blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut dengan sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Dalam sistem komputer, kita membutuhkan memori komputer untuk menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Kita dapat mengambilnya ketika data tersebut diperlukan. Misalnya, ketika kita menulis dan menjalankan program komputer apapun, program itu awalnya disimpan dalam memori utama. Jika prosesor tidak memerlukan item tertentu untuk waktu yang lebih lama, maka program atau data tersebut otomatis disimpan ke dalam memori permanen atau memori sekunder. Kemudian data dipanggil dari memori sekunder ke memori utama dan melakukan eksekusi kode. Lalu fitur-fitur pada memori komputer itu meliputi ada lokasi memori, kapasitas memori, metode akses, unit transfer, kinerja memori, tipe material fisik, dan juga sifat memori. Memori komputer dapat memiliki sifat volatile atau non-volatile. Memori komputer yang memiliki sifat volatile akan mengalami kehilangan konten ketika komputer mati. Sebaliknya, jika memori komputer bersifat non-volatile, akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Nah, yang pertama yaitu memori primer atau biasa disebut dengan memori utama. Memori primer ini dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Kemudian, memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama membuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Lalu, tugas dari memori utama ini ada 3. Yang pertama, sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Kemudian yang kedua, memori utama ini diharapkan dapat melayani banyak proses. Kemudian yang ketiga, proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Nah, dalam pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer ini lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer ini bersifat volatile, yang berarti dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas dari memori utama ini terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Nah, memori utama ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Apa sih RAM itu? Nah, masuk ke dalam RAM memory. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM ini bersifat volatile, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, maka informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori tersebut
dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. Lalu RAM sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah DRAM, yang kedua adalah SRAM. Nah, yang DRAM ini atau disebut dengan Dynamic Random Access Memory merupakan jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Data dalam DRAM, setiap sel membawa informasi 1 bit. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangat kecil, sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi, karena DRAM tidak stabil. Jika dia dimatikan, penyimpanan data di memori akan hilang. Yang kedua ada SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory ini merupakan jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki satu daya. Namun, data hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Lanjut yang kedua yaitu ROM. Apa sih ROM itu? ROM atau Read Only Memory merupakan perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Nah, memori primer jenis ini merupakan memori read only yang hanya dapat membaca informasi data atau program yang tersimpan, tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM ini berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM bersifat non-volatile, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang, bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Nah, dalam ROM ini ada 5 jenis. Yang pertama ada MROM atau Max Read Only Memory. MROM adalah jenis memori read only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada PROM atau EPROM atau Erasable and Programmable Read Only Memory. Ini merupakan jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, maka pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 detik untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuat ulang di EPROM. Yang kedua ada PROM atau Programmable Read Only Memory. Ini merupakan jenis ROM digital, di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM khusus atau perangkat running ROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Lalu yang keempat ada EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory. RAM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Ini adalah penjelasan dari EEPROM. Kemudian di EEPROM ini data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali, dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah flash ROM. Pasif flash ROM, flash memory ini adalah chip memori penyimpanan non-volatile yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan juga perangkat digital. Masuk ke yang kedua yaitu memori sekunder. Apa sih memori sekunder itu?
Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan atau hard drive USB, CD, flash drive, and DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk, floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM. Kemudian ada magnetic tape. Lalu karakteristik dari memori sekunder ada 5, yaitu yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatile. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan saat listrik dimatikan. Kemudian yang kelima, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Jenis-jenis dari memori sekunder itu yang pertama yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatile yang secara permanen menyimpan data, program, dan file dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Yang kedua ada floppy disk atau disket. Nah, floppy disk ini merupakan sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Jenis memori ini merupakan jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Memori ini juga dikenal dengan floppy disket yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Karena sebagian besar program berukuran lebih besar, diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga ada CD atau compact disk. Nah, CD adalah perangkat penyimpanan disk optik, singkatan dari compact disk. Ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD ini memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Nah, CD sendiri dibagi menjadi 3 jenis yang ada di pasaran. Yang pertama adalah CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna hanya dapat membaca data, teks, musik, video dari disk
tetapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. Kemudian yang kedua ada CDR atau Compact Disc Recordable. Ini merupakan jenis compact disc yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna. Setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus lagi. Kemudian yang ketiga ada CDRW atau Compact Disc Rewritable. Ini adalah disc CD yang dapat ditulis ulang, sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Lalu yang keempat ada DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disc. Gambarnya atau bentuknya ini hampir sama dengan CD. Nah, DVD ini dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips, 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis, yaitu DVD-ROM atau read-only memory, DVD R-recordable, dan DVD-RW atau rewritable atau erasable. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data DVD ini lebih besar daripada CD, yaitu 4,7 GB hingga sampai dengan 17 GB. Lalu yang kelima ada Blu-ray Disc atau BD. Nah, Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video, definisi tinggi, dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Yang terakhir ada pen drive. Nah, pen drive ini merupakan perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data dan yang terhubung ke komputer menggunakan portal USB. Biasanya kita menyebutnya flash disk. Nah, ini digunakan untuk menyimpan atau mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan portal USB. Pen drive ini tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pen drive. Kapasitas penyimpanan pen drive ini mulai dari 64 MB hingga 128 GB atau lebih. Tergantung kita belinya yang bagaimana. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis memori. Yang kesimpulannya memori itu ada 2 penggolongan, yaitu primer dan sekunder. Di mana memori primer ini ada 2, yaitu RAM dan ROM. Kemudian memori sekunder itu ada 6, yaitu hard disk, floppy disk, CD, DVD, Blu-ray disc, dan pen drive. Nah, seperti itu. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan pada hari ini bisa membantu Anda untuk memahami jenis-jenis memori komputer. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.